Baik, ini adalah video terakhir terkait sama bahasan kita berkaitan dengan distribusi variabel acak diskrit. Tapi ini masih distribusi Poisson karena nanti yang terakhir adalah distribusi multinomial. Distribusi Poisson ada hubungannya sama distribusi binomial di sini. Jadi distribusi Poisson nantinya bisa digunakan sebagai pendekatan dari distribusi binomial dalam konteks bahwa kalau kita mempunyai distribusi binomial yang parameternya NP, N-nya sangat besar dan P-nya sangat kecil ini biasanya mendekati 0, maka distribusi binomial ini akan mendekati distribusi Poisson, pendekatan secara distribusi ya, dengan parameter NP. Jadi mu-nya Poisson itu nanti sama dengan perkalian N kali P-nya si distribusi binomial. Jadi lengkapnya seperti ini. Misal X variabel acak distribusi binomial dengan PMF atau PDF-nya seperti ini. Ketika N sangat besar biasanya menuju tahinya dan P sangat kecil mendekati 0, maka distribusi binomial akan mendekati distribusi Poisson dengan mu-nya sama dengan NP. Dengan kata lain, distribusi Poisson dengan mu sama dengan NP adalah distribusi pendekatan untuk distribusi binomial DXNP ketika N sangat besar dan P-nya sangat kecil. Ini salah satu contohnya. Misal ada soal seperti ini, probabilitas bahwa seseorang meninggal akibat infeksi pernafasan adalah 0,002. Hitung probabilitas bahwa kurang dari 5 di antara 2.000 orang yang terinfeksi akan meninggal. Jadi sekarang sebenarnya di sini kan X-nya suksesnya nggak enak juga di sini ya. Konteksnya adalah orang terinfeksi, ya nggak masalah ya. Kita tadi kan bebas mendefinisikan sukses gagal. Sebenarnya ada sukses gagal yaitu terinfeksi dan tidak terinfeksi. Dan N-nya ada banyak sekali, 2.000 orang. Dan P-nya sangat kecil, probabilitas terinfeksi yaitu 0,002. Kalau menggunakan distribusi binomial, perhatikan kalian akan berhubungan dengan kombinasi 2005, misalkan 2004, lumayan sekali menghitungnya, walaupun sekarang pakai komputer juga cepat, tapi cara teori ternyata kita bisa memanfaatkan distribusi Poisson untuk menghitung probabilitas yang terkait dengan masalah ini. Jadi X-nya tetap kita definisikan seperti halnya di distribusi binomial, yaitu banyaknya orang yang terinfeksi saluran pernafasan atau banyak yang sukses di sini. X-nya distribusi binomial 2000, N-nya P-nya 0,002. Di sini jelas sekali, besar sekali N-nya, P-nya kecil. NP perkalian N dengan P adalah 4, betul ya, 4 ya. Dan di sini X jadinya bisa kita tuliskan mendekati distribusi Poisson 4. Jadi kalau yang tanda seperti ini untuk distribusi yang benerannya dia ya. Kalau pakai panah artinya distribusi pendekatan. Karena nanti kalian akan ketemu lagi di belakang juga ada bahasan terkait distribusi pendekatan, tapi di variabel acak kontinu. Nah sekarang yang ditanya, jadi sekarang kita sudah pindah ya dari binomial ke Poisson, tapi ini distribusi pendekatan. Probabilitas yang kita hitung sebenarnya juga probabilitasnya approximate aja, pendekatan. Yang ditanya probabilitas kurang dari 5 X-nya. Kita pakai distribusi Poisson, mu-nya 4. Jadi sama dengan probabilitas X kurang sama dengan 4. Silahkan dilihat di tabel. Oke, mudah-mudahan jelas. Jadi kalian udah kenal uniform discrete, binomial, Poisson ini. Binomial didekati dengan Poisson. Satu lagi yang akan kita bahas multinomial. Yang lain sebenarnya masih ada, kalau mau silahkan dibaca sendiri di buku utama kita. Kayak distribusi multinomial ini erat sekali dengan distribusi binomial sebenarnya ya, karena dasarnya dari sana. Kalau di percobaan binomial atau percobaan Bernoulli, kita di dalam setiap percobaan itu menghasilkan salah satu dari dua hasil yang mungkin sukses atau gagal. Kalau di multinomial ini perluasannya, jadi menghasilkan percobaan multinomial ini menghasilkan lebih dari dua kemungkinan hasil atau menghasilkan satu di antara K hasil yang mungkin. Nah, di sini jika suatu pengulangan menghasilkan satu di antara K hasil, di mana K hasilnya mungkin nggak bisa lagi sukses gagal karena lebih dari 2 ya. Jadi notasinya misalkan S1 sampai EK, probabilitas masing-masing P1 sampai PK. Maka probabilitas multinomial akan menyatakan probabilitas bahwa S1 terjadi X1 kali, E2 terjadi X2 kali, dan seterusnya dalam N pengulangan yang saling bebas sehingga berlaku nanti X1, X2, sampai Xk kalau dijumlahkan akan sama dengan N. Nah, distribusi probabilitas untuk variabel acak. Jadi kita sekarang terlibat dengan nggak cuma satu variabel acak, tapi ada lebih dari 2, bahkan di sini K variabel ya. Bisa 2 juga boleh sih, tapi bisa lebih dari 2 yaitu K. Saya nggak bahas dasar teorinya, tapi
mudah-mudahan bisa diterima. Di multinomial ini kita bicara dengan K variabel yang menyatakan banyaknya S1 sampai EK terjadi dalam N ulangan yang saling bebas. Dan distribusi probabilitas untuk X1 sampai SK dituliskan seperti ini. Jadi kalau tadi X-nya 1 jadi Fx saja, sekarang X-nya X1 sampai SK ya dituliskan semuanya di sini. Kalau tadi NP, sekarang karena ada P1 sampai PK, P1 sampai PK ada N-nya masuk sini. Kalau tadi kombinasi NX saja, sekarang kombinasi N dengan X1, X2 sampai SK. Kalau tadi P sama 1 min P saja, sekarang P1 sampai PK. Di mana sebenarnya PK ini adalah 1 dikurang jumlahan P1 sampai PK min 1. Di sini berlaku jumlahan XI sama dengan N, jumlahan PI totalnya 1. Ya. Dan parameter di sini adalah P1 sampai PK dan N. Oke, jadi kalau diilustrasikan, misalkan contohnya ada orang berangkat kerja gitu ya. Kalau kita konteksnya bicara dari sisi binomial, ada kemungkinan dia menggunakan alat transportasinya, bisa naik mobil pribadi yang kita kategorikan sebagai sukses, atau kendaraan lainnya selain mobil pribadi kita kategorikan sebagai kondisi gagal. Kalau kita hanya melihat seperti ini konteksnya kita sedang memodelkan dengan distribusi binomial. Kalau multinomial berarti kita menganggap bahwa ada lebih dari 2 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Saya bisa mengelompokkan dalam 3, boleh juga. Misalkan kejadian pertama dia bukan nggak bisa sukses gagal lagi karena lebih dari 2 ya. Naik mobil pribadi saya sebut kejadian pertama. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua adalah naik kereta api, kemungkinan ketiga kendaraan lainnya. Atau bisa dirinci lagi, bisa lebih dari 5 misalkan jalan kaki, kemudian apalagi naik sepeda, kemudian naik busway. Sekarang kan ada banyak sekali. Nah itu jadi konteksnya nanti multinomial. Jadi setiap orang berangkat kerja ada kemungkinan beberapa alternatif ya, lebih dari 2. Jadi bisa salah satu dari 4 kemungkinan, salah satu dari 3 kemungkinan. Kalau ini kan salah satu dari 2 kemungkinan saja. Itu bedanya binomial sama multinomial. Oke, ini contohnya misalkan dalam satu konferensi delegasinya tiba dengan berbagai kemungkinan kendaraan, ada pesawat terbang, bus, kendaraan pribadi, atau kereta api. Jadi mirip cerita saya tadi ya. Ini probabilitasnya masing-masing ada. Yang ditanya berapa probabilitas bahwa di antara 9 delegasi, berarti ada N-nya ada 9, yang diambil secara acak, tiba dengan pesawat terbang ada 3 orang, dengan bus ada 3, 1 dengan mobil, dan 2 dengan kereta api. Jadi di sini bedanya kalau multinomial kita harus definisikan variabel-variabelnya. Di buku kita semua variabelnya dituliskan 4-4-nya. Kalau buku lain biasanya cukup dengan 3, sisanya udah tercakup, tapi nggak apa-apa kita mengikuti buku acuan utama kita. X1 banyaknya delegasi yang tiba dengan menggunakan pesawat terbang, X2 dengan bus, X3 dengan kendaraan pribadi, X4 dengan menggunakan kereta api, P1, P2, P3, P4 bersesuaian seperti di soal. Kemudian yang ditanya adalah probabilitas yang menggunakan pesawat terbang ada berapa tadi? 3. Jadi probabilitas X1 93, X2-nya 3, dengan mobil ada 1, dengan kereta api 2. Jadi ini serempak ya, ditanyakan bersama-sama. Probabilitas bersamanya adalah tinggal kita masukkan rumus tadi, N faktorial, 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Ini probabilitas masing-masing dipangkatkan X yang bersesuaian. Silahkan bisa dihitung sendiri. Jadi sepertinya udah selesai bahasan kita tentang variabel acak diskrit. Distribusinya ada diskusi yang lain, silahkan pelajari sendiri, baca sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa dibahas di kelas masing-masing ya. Semoga apa yang saya bawakan ini bisa diterima dengan baik. Selamat belajar, sampai ketemu di lain kesempatan. Jadi ini buku referensi yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.